Apa kabar para leader? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap sukses, mulia. Berjumpa kembali dalam channel Kubik Leadership dan kita akan membahas tentang bagaimana peranan seorang leader dalam membangun organisasi manajemen atau change management di tempat Anda bekerja. Inilah Leadership 5. Para leader, kita mengenal kata perubahan. Kalau kita terjemahkan adalah bagaimana kemudian kita membuat sesuatu yang berubah atau berbeda. Dan juga kita mengenal tentang rencana perubahan, yaitu sebuah aktivitas tentunya yang secara proaktif dan disengaja tentunya ini dilakukan dalam orientasi untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Dan tentunya ini bertujuan juga untuk mengubah perilaku tim atau karyawan. Baik itu dalam konteks kegiatan secara inti, kegiatan secara utama atau dalam proses perubahan-perubahan yang terjadi di dalam organisasi Anda. Sehingga change management ada dua kata di sini, manajemen dan perubahan. Maka ini tentunya merupakan sebuah proses dengan pendekatan yang terstruktur dan tentunya sistematis untuk digunakan dalam membantu tim, baik itu secara individu atau kelompok di sebuah organisasi, di mana mereka akan menerapkan knowledge, pengetahuannya, dan segala sesuatu yang ada di dalam sumber daya manusia ini untuk kemudian merealisasikan perubahan-perubahan yang terjadi pada saat ini dan kemudian mereka melakukannya untuk membawa organisasi ini menjadi lebih baik. Dan pendekatan proses perubahan ini tentunya ada banyak hal yang kemudian disasar. Yang pertama bisa jadi dalam proses struktural, kemudian orang-orangnya atau the people, dan yang ketiga adalah teknologi. Kurt Lewin mendevelop sebuah konsep change management model yang mungkin Anda sudah mengenalnya, bahwa ada tiga kuadran besar yang dia sebut sebagai planning, action, dan result. Atau yang sering kita baca atau kita pahami adalah melakukan unphrasing, kemudian changing, dan rephrasing. Pada tahap unphrasing atau planning, maka yang penting adalah Anda sebagai seorang leader perlu untuk kemudian membangun sense of urgency kepada para tim Anda untuk kemudian mereka memahami bahwa ini perlu berubah loh, ini udah saatnya untuk kemudian melakukan proses perubahan karena di luar sana itu sudah berubah. Karena kalau kemudian kita tidak melakukan atau beradaptasi dengan perubahan itu, maka kita akan ditinggal oleh pasar, ditinggal oleh customer tentunya. Dan kemudian Anda menanamkan visi yang jelas bahwa perubahan-perubahan ini dalam rangka apa dan apa manfaatnya bagi anggota tim Anda. Dan kemudian Anda mendeklar atau menentukan peranan dan fungsi yang ada di tim Anda secara jelas sehingga mereka memiliki satu kompetensi kemudian untuk bersama-sama dalam bergerak untuk menjalankan perubahan itu. Nah, pada fase yang kedua, pada tahap yang kedua atau yang tadi saya sampaikan bahwa perlu untuk kemudian melakukan satu proses action atau changing, maka mulai proses-proses yang sudah dibangun visi di awal, membangun sense of urgency itu kemudian untuk kemudian diimplementasikan. Bagaimana teman-teman di tim Anda mampu melakukan secara lebih cepat, mengelola biaya menjadi lebih murah, dan kemudian membangun servis yang terbaik untuk kemudian diberikan kepada pelanggan Anda. Tiga hal itu menjadi dasar kemudian untuk kemudian diimplementasikan dalam keseharian mereka, dan kemudian Anda perlu juga untuk kemudian melihat kira-kira mana yang perlu untuk kemudian di re-engineering. Proses mana yang dipangkas untuk menjadi lebih efisien dan mana kira-kira nilai-nilai atau values yang kemudian Anda tingkatkan untuk kemudian menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Pada saat mereka sudah terbiasa untuk menjalankan itu, maka jadikan sebagai standar baru, sebagai satu proses rephrasing.
ada tahap rephrasing. Sehingga ini merupakan tahap Anda membangun result untuk kemudian menjadikan itu sebagai sebuah perilaku baru yang ada di dalam organisasi Anda. Konsep ini pun juga sama seperti yang disampaikan oleh John Kotters, di mana dia juga membagi hal yang mirip ya. Kuadran pertama adalah bagaimana kemudian dia membangun perubahan di climate, kemudian membangun mengengage di dalam proses implementasi, dan kemudian ini menjadi satu bagian yang terakhir untuk kemudian menjadi proses create vision quick wins yang baru di dalam proses itu. Nah, contoh-contoh perubahan yang terjadi seperti apa sih? Ya, dari proses yang selama ini waterfall, birokratis, itu menjadi agile. Proses yang ruwet, bertele-tele, itu menjadi yang sederhana. Contoh, kalau sebelumnya itu yang misalnya Apple mampu kemudian membuat satu proses perubahan produk, kemudian perubahan service seperti layaknya yang kita ketahui seperti PLN yang kemudian dia merubah proses service dari pasca bayar menjadi prabayar gitu ya. Dan kita juga mengenal PT Kereta Api Indonesia yang kemudian merubah layanan servisnya itu menjadi cukup baik dengan fokus pada layanan dan kemudian mengoptimalkan aset sehingga performa kekuatan keuangannya menjadi lebih baik. Maka inilah proses bagaimana kemudian mentransformasikan, contoh-contoh mentransformasikan sebuah organisasi untuk kemudian menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang terbaru. Nah, saat ini kita berada di dalam dua disruption. Disruption teknologis dan millennials, dan yang kedua adalah disruption karena COVID-19. Ada banyak hal yang berubah dan saya yakin Anda mengalami itu, Anda merasakan itu. Maka para leader, pertanyaannya adalah Anda berdiam diri untuk kemudian tidak melakukan apa-apa, atau Anda mengusulkan untuk mulai melakukan dan memikirkan change management di tempat Anda. Inilah sesi yang kita bahas pada bahasan Leadership Vibes saat ini. Jika Anda menyukai dan tertarik dengan video-video yang kami produksi dan kami create, maka jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng agar kami akan selalu mengingatkan dan membuat konten-konten yang menarik bagi Anda. Dan apabila Anda menyukai video-video ini, maka jangan lupa untuk Anda sentuh tombol like agar kami mampu untuk berbenah dan berkembang. Sampai bertemu dengan produk-produk kami, video-video kami yang lain pada Leadership Vibe.